Shalom anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan tak menyertai kami sehingga kami dapat mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di pertemuan 9, yang materi kita hari ini adalah tentang hidup berkelimpahan. Nah, pelajaran kali ini mengajak anak-anak untuk lebih menekuni apa arti menjadi pengikut Kristus dan apa sih keuntungan yang akan kita peroleh sebagai pengikut Kristus. Hal yang penting dipertimbangkan di sini adalah jangan sampai anak-anak mengaku sebagai pengikut Kristus karena sekedar ikut-ikutan keluarga ataupun orang lain, namun tidak memaknainya. Menjadi pengikut Kristus haruslah merupakan pilihan yang bertanggung jawab secara pribadi. Mudah-mudahan melalui pembelajaran kita hari ini, anak-anak menjadi lebih mengerti dan menjadi bangga bahwa kalian adalah pengikut Kristus. Dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, ayat ini merupakan pengakuan dari pemazmur bahwa orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan pasti ditolong Tuhan. Orang-orang hidup benar ternyata tidak pernah mengalami kekurangan sampai ia berusia lanjut. Ini adalah bukti bahwa Allah memelihara dengan baik. Pemeliharaan Allah hanya ketika kita selaku anak-anaknya menjalankan hidup yang berkenan kepadanya. Tentang kelimpahan secara rohani di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58, anak-anak boleh membacanya nanti ya. Selaku umat yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui karyanya di kayu salib, hidup kita adalah hidup yang bisa dijalani dengan tenang. Tidak ada lagi dengan ancaman maut karena dosa. Orang Kristen menjalani kehidupan di dunia ini dengan tenang karena jaminan pemeliharaan Allah baik secara jasmani maupun rohani untuk kehidupan akhirat kelak. Anak-anak, topik yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah Kristus sebagai pemimpin yang layak diikuti. Apa artinya menjadi suatu pegangan yang harus diikuti? Mengapa demikian? Karena pemimpin memiliki pengetahuan lebih dari pengikutnya tentang apa yang mau dicapai dan bagaimana mencapainya. Semasa hidupnya di dunia, Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Kemanapun ia pergi, banyak orang yang mau mengikutinya. Mengapa? Karena pertama-tama banyak orang sakit yang ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan kuasa ajaibnya. Ini boleh kita baca di dalam Matius 4 ayat 24 sampai 25. Nah, menjalani hidup agar mendapatkan makna terbaik dalam hidup. Bila kita membaca Matius 5 sampai 7, seluruh pasal ini berisi petunjuk dan pesan yang Tuhan Yesus sampaikan melalui khotbah kepada para pendengarnya. Contohnya, coba baca Matius 6 ayat 6 sampai 8. Tentang bagaimana sikap kita dalam berdoa. Nah, anak-anak, dari ayat ini ada 3 pesan yang Yesus mau sampaikan kepada kita, yaitu yang pertama, menaikkan doa bukan tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, melainkan untuk membina hubungan pribadi dengan Allah. Dan yang kedua, isi doa kita adalah percakapan yang keluar dari hati kita apa adanya, tidak perlu panjang lebar. Dan yang ketiga, walaupun Allah Bapa mengetahui isi hati kita sebelum kita memintanya, namun Ia menunggu kita sampai meminta, yang berarti kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Apa sih artinya menjadi pengikut Kristus? Nah, menjadi pengikut Kristus berarti mengikuti Kristus melalui sikap hidup dan gaya hidup kita. Dari apa yang kita ucapkan atau tidak ucapkan, apa yang kita lakukan atau tidak lakukan.
orang lain akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia dan sejati. Ini didasari oleh komitmen seumur hidup untuk memuliakan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Contohnya, sikap sebagai pengikut Kristus adalah ketika teman-teman sekelas menyontek saat ujian, kita memilih untuk tidak menyontek karena kita memilih untuk bersikap jujur dan bukan menipu. Bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Kita bisa temukan jawabannya di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 27 yang berbunyi, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ayat ini mengajarkan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Kristus, yaitu ketaatan kita kepada Yesus Kristus haruslah mengatasi segala ketaatan lainnya yang kita miliki. Berapa harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Kristus? Ketika dihadapkan pada pilihan yang selalu harus kita ambil adalah ketaatan kepadanya. Apa yang kita peroleh dengan mengikuti Kristus? Yang pertama, di dalam Kristus ada jaminan keselamatan yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-17. Keselamatan ini kita peroleh ketika kita mau mengakui bahwa Kristuslah juru selamat kita. Di dalam Kristus kita mendapatkan jaminan keselamatan bahwa hidup kita setelah berakhir di dunia ternyata. Yang kedua, dengan percaya kepada Kristus kita juga menerima hidup berkelimpahan. Ini tertulis di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Anak-anak boleh membacanya ya. Di dalam Tuhan kita bisa mengalami hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan dari aspek materi tetapi juga spiritual. Kunci dari hidup berkelimpahan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Percaya pada janji-janjinya dan mengalami kuasanya. Kini setelah kita mengetahui hidup berkelimpahan di dalam Tuhan, apakah kita masih memilih hidup di luar Tuhan? Tentu di antara anak-anak ibu tidaklah demikian. Nah, di akhir pembelajaran ini ada tugas-tugas yang perlu anak-anak kerjakan. Yang pertama, tuliskan satu hal mengapa kita bangga menjadi pengikut Kristus. Dan yang kedua, dari mana kita tahu bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hidup berkelimpahan. Yang terakhir, nomor 4, apakah kamu rela meninggalkan kebiasaan atau hobimu yang tidak menyenangkan hati Tuhan sebagai syarat untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh? Selamat mengerjakan. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan telah menyertai kami hingga akhir pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan, melalui anak Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.